الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى وأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis yang mulia yang sangat kerap kali kita hadapi masalah termasuk hari ini dengan padamnya lampu, cuaca hujan, namun tidak mengurungkan niat kita untuk tetap membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadiri ibadah salat Jumat yang sudah rutin kita laksanakan. Maka pantas pada hari ini kita untuk mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah berlimpah kepada kita sekalian. Perkenankan saya pada kesempatan yang mulia ini akan memberikan khutbah yang berjudul Prinsip Islam dalam Mengkritik dan Menerima Kritikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keindahan dan kesempurnaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Maka untuk menyokong hal ini, Allah memberikan kelebihan kepada yang namanya manusia supaya dapat pandai berkomunikasi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika sebuah karya dibuat dengan emosi yang mendalam, tentu saja akan terlihat indah hingga nyaman perasaan orang yang melihat dan merasakannya. Namun bila karya itu terdapat pada budaya kritik serta budaya menerima kritikan dari orang, apakah terdapat keindahan jika untayan kata-kata bernuansa memojokkan, menjerumuskan, menjatuhkan, bahkan menghancurkan? Sesungguhnya jika kita sadar bahwa terdapat orang-orang yang memberikan kritikan dan menerima kritikan itu disebut maestro atau orang-orang yang berpikir seni, ciptaan Allah, kelebihan yang Allah berikan. Maka Maha Suci Allah yang memberikan manusia itu bersifat demokratis, sehingga budaya mengkritik dan dikritik melahirkan keindahan, bukan malah keburukan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berpikir, sehingga membuat manusia lebih mulia dari malaikat, sehingga malaikat pun disuruh untuk sujud pada manusia oleh karena manusia memiliki dan diberikan kemampuan berpikir. Saudara sekalian, budaya demokrasi seringkali disinggung, dihubungkan dengan kebebasan berpikir atau kebebasan mengkritik. Maka jika kita merenung indahnya demokrasi, di mana demikian demokrasi itu bagaikan kanvas yang putih yang setiap kali kita siap diberikan coretan oleh seniman, maka indah tidaknya demokrasi itu tergantung bagaimana seorang seniman mengoreskan warna-warna di dalam kanvas yang putih itu. Alhamdulillah, demokrasi kita yang ada di Indonesia tidak seperti dulu. Sekarang kita relatif lebih demokratis dalam mengutarakan pendapat. Namun saat ini Indonesia bukan hanya
kanvasnya saja yang disiapkan, namun juga pemimpin dan rakyatnya yang mengisi kanvas itu haruslah terus berbenah untuk lebih baik, lebih indah. Oleh sebab itu, kita semua punya kewajiban dalam menorehkan tinta ke dalam kanvas itu secara santun, indah, dan secara baik, sehingga menghasilkan kemaslahatan, kebaikan bagi bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pertanyaan bagaimana mengkritik persoalan. Ingatlah saudara sekalian, bahwa salah satu sifat dasar manusia adalah cara berpikir. Sikap orang itu setiap orang berbeda. Jangankan antara kita dengan orang lain, kita yang memiliki 3 kakak beradik yang ada dididik oleh ayah dan ibu yang sama dan di rumah yang sama, kita bisa dapati cara berpikir mereka berbeda. Maka kita bisa bayangkan bagaimana antara satu rumah dengan satu rumah yang lain, maka cara berpikirnya pun berbeda. Intinya, sebuah kejadian yang dilihat dari setiap orang memiliki sudut pandang dan tinjauan yang berbeda dalam melihat sebuah kejadian itu pasti pun berbeda. Jadi jemaah sekalian, dari satu kejadian itu paling tidak ada beberapa komentar, ada beberapa sikap yang berbeda dan terkadang sulit kita untuk menghindarinya. Sebab itu dalam bahasa ilmiahnya disebut inherent, yaitu sesuatu yang pernah dan telah melekat sejak lahir manusia itu. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan pemikiran-pemikiran itu, perbedaan pendapat-pendapat itu, dan bagaimana etika kita menyampaikan pemikiran itu? Pertama, apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita kritik haruslah satu, mengandung niat untuk kebaikan. Kedua, bukan karena iri, sebab ada yang mengkritik bukan karena buruk pendapat itu, tapi karena iri. Kritik dengan cara yang baik akan melahirkan juga penerimaan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara mengkritik yang baik menurut perspektif Islam? Minimal gunakan 3 cara. Yang pertama yaitu qaulan karimah. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari sisi bahasa, karimah berasal dari karuna yakrumu karman karimun, yang bermakna mulia. Maka jelas Allah mengingatkan bahwa dalam berkomunikasi dan mengkritik dan dikritik harus menggunakan bahasa yang mulia sebagai bentuk penghormatan kepada yang diajak bicara. Yang kedua adalah qaulan sadidah. Qaulan sadidah berarti perkataan yang benar. Wal yaqulu qaulan sadidah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Isi perkataan yang benar memiliki 3 kriteria. Yang pertama, benar menurut ukuran ilmu atau ukuran keilmuan. Yang kedua, benar karena tidak mengandung kebohongan. Dan benar yang ketiga adalah benar karena disampaikan dengan cara dan metode yang benar. Saudaraku yang berbahagia, cara mengkritik dengan baik yang ketiga adalah qaulan layyina. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Taha ayat 44. Qaulan layyina adalah perkataan yang lemah lembut, yaitu tidak menistakan kehormatan orang. Maka tidaklah cukup bila berkomunikasi hanya dengan menggunakan qaulan karimah. Qaulan layyina ini dibutuhkan untuk bisa menyambung komunikasi. Saudaraku,
Mengoreksi orang itu boleh, namun tidak menistakan dan menghinakan seseorang, bahkan menghancurkan dan menjatuhkan orang. Maka kita tengok pelajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah? Dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang benar, pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dengan merujuk kepada ayat tadi, maka ada 3 kesimpulan yang kita dapati. Pertama, menyampaikan kritik harus berbasis ilmu dan bukan emosi dan bukan kemarahan, namun dengan pemikiran-pemikiran yang logis dengan mengandung hikmah. 2, kata-kata yang disampaikan sepantasnya adalah kata-kata yang mengandung kebaikan. Dan bila terjadi, sudah diupayakan untuk baik, namun terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang paling baik. Ini dari sisi orang yang mengerti. Saudaraku yang budiman, selanjutnya bagaimana orang yang dikritik? Mari kita lihat dari kelapangan Umar bin Khattab. Ketika dia dikritik oleh rakyatnya setelah Umar diangkat menjadi khalifah, setelah itu ia berpidato. Dari sekian isi pidatonya, ia berkata, wahai saudara-saudaraku, jika engkau melihat sesuatu yang salah dari kepemimpinanku, maka tolong ingatkan saya. Tiba-tiba ada seorang dari Ansor menghunuskan pedangnya dan berkata, ya Amirul Mukminin, ketahuilah, sekiranya engkau melakukan kesalahan dalam kepemimpinanmu, maka saya akan kritik dengan pedang ini. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Diperlakukan seperti itu, Umar tak marah, namun Umar berkata, saudaraku, jika menurutmu itu cara yang terbaik, maka lakukanlah. Tergantung pembelajaran besar dari kisah Umar ini. Pertama, jika kita dikritik, kita harus mempunyai kelapangan hati untuk menerima kritikan itu. Karena yang melihat sesungguhnya bukan manusia, tapi Allah. Allah. 2, ketika seseorang mengkritik, maka cara yang paling baik adalah melapangkan hati dengan mengintrospeksi diri. Jangan-jangan apa yang disampaikan itu ada benarnya, dan tidak perlu melakukan pembelaan diri, sebab melakukan pembelaan diri terkadang menambah beratnya kesalahan itu sendiri. Saudaraku yang beriman, patut kita sadari bahwa kualitas seseorang bukan hanya ditentukan dari berapa besar hasil yang dia gapai, namun juga ditentukan seberapa besar proses masalah yang dihadapi dalam memperoleh hasil itu, termasuk berapa besar kelapangan hati kita dalam menerima kritikan. Jika hati kotor, maka setiap kritik pasti akan dianggap musuh. Sehingga itu berhati-hatilah kita. Jika kita sering mudah marah, mudah tersinggung dengan kritikan orang lain, maka ini indikator atau ciri hati kita sedang dalam masalah. Yang terakhir jemaah sekalian, mohon diingat, biasanya ada 3 pencetus yang membuat seseorang tidak mau menerima kritikan. Pertama, merasa lebih ilmunya. Ada yang berkata, untuk apa menerima ilmu kamu? Saya lebih tinggi ilmu. Yang kedua, biasanya yang muncul menolak kritikan itu karena dia berkuasa atau kekuasaan. Boleh jadi sebelum kita memiliki kekuasaan, kita merupakan orang yang paling terbuka terhadap kritikan, tidak sensitif, kita arif dan tawaduk menerima kekuasaan kita. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan kekuasaan, kita jadi sangat sensitif dan menolak kritikan. Memang terkadang kekuasaan membuat kita tidak mau menerima masukan dan kritikan orang lain. Terakhir, kekayaan. Terkadang kekayaan itu membuat kita jadi sombong.
yang berbuntut pada enggan menerima masukan orang lain. Sehingga ada yang berkata, untuk apa aku menerima kritikan dari orang yang miskin? Kan saya sudah kaya. Camkan jemaah sekalian baik-baik. Allah sangat menyayangi kepada orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, namun dia tetap rendah hati, tetap tawadhu untuk tetap menerima masukan dari orang lain. Sebaliknya, Allah sangat murka kepada seseorang yang ilmunya sedikit, memiliki kekayaan yang sedikit, bahkan tidak memiliki kekuasaan. Jangankan Allah, kita pun tidak menyukainya. Saudaraku yang beriman, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hikmah pagi hari, jelang siang, menjelang sore ini di khutbah Jumat yang singkat ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya demokrasi di negeri ini jika dibangun dengan budaya kritik mengkritik secara santun, baik dan elegan, sehingga negeri ini menjadi indah, damai dan menyenangkan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa yang kita sama-sama cintai, bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila rabbi innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarana bil hadi wa bil ittihad wa tisal bi hablillahi jami'a wa bi dzikri ni'matihi 'alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu illa maratatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. واعلموا أن الله تعالى أمركم بالعبادة في نفسه وثنى بملائكته القدس وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميعا ولاة المسلمين وأهل كتابك والمشركين. اللهم ارزقنا نصر الدين واغفر من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وصائر البلدان للمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع غير مجيب الدعاء يا قاطع الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعظيم لعلكم تذكرون.
akbar wa la dzikrullah